Tadi aku di depan Bu. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang sakit di sini? Tidak. Ada yang kurang enak badan? Tidak. Baik, syukur ya. Bagaimana keluarganya di rumah, ada yang sakit enggak? Tidak. Nggak ada? Ya, bagus ya. Jadi di masa pandemi ini ya, kita wajib menjaga kesehatan kita ya dengan menerapkan protokol kesehatan baik itu di mana kita berada ya. Kita wajib menerapkan protokol kesehatan baik di rumah maupun di sekolah ya atau di tempat perjalanan ya. Hindari kerumunan ya. Oke. Sehat anak ya? Sudah siap belajar? Ya, semuanya sudah rapi ya, Bapak lihat. Ya. Semuanya udah rapi,
ya, rambutnya rapi, pakaiannya rapi, ya. Kemudian kelasnya sudah dibersihkan ya. Ya, yang bikin hari ini ya, terima kasih ya. Baiklah, kita memulai pelajaran kita ini, kita awali dengan berdoa. Silakan yang mendapat giliran memimpin doa pagi ini, ya. Siapa? Oh iya, ya, silakan. Siap berdiri berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, silakan duduk. Baiklah, semuanya hadir ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada siapa tadi? Ya. Terima kasih kepada Nak Salsa yang sudah memimpin doa. Ya, kita beri tepuk tangan. Iya. Baiklah, semuanya nampaknya sudah hadir. Ya. Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Iya. Jadi setiap kegiatan kita itu kita awali dengan berdoa. Ya. Semoga dengan adanya kegiatan kita itu yang kita awali dengan doa, semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Baiklah, kita nyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang berjudul Padamu Negeri. Baik. Apa? Iya, baik. Kita nyanyikan sama-sama ya. Padamu Negeri, nanti keluarkan suaranya yang bagus. Iya. Ya. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, tepuk tangan. Baiklah, kita udah nyanyi tadi lagu Padamu Negeri, ya, negeri, ya. Kita wajib, ya, menjaga negeri ini. Kita harus bangga dengan negeri kita, ya, ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, ya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu tentang pokok pikiran dan suhu dan kalor. Nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, dengan membaca bacaan berjudul perpindahan kalor secara radiasi, kamu diharapkan mampu membuat diagram pokok pikiran, ya, pada setiap paragraf dengan tepat. Ya, yang pertama nanti. Yang kedua, dengan berdiskusi, ya, kamu mampu menyajikan diagram pokok pikiran yang sudah dibuat di kelompoknya nanti, ya, dengan jelas. Ya. Kamu sajikan, ya, dengan jelas. Ketiga, dengan berdiskusi, ya, kamu menyimpulkan cara perpindahan kalor secara radiasi dengan tepat. Ya. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, ya, kamu nanti mempraktikkan, ya, bagaimana, ya, cara perpindahan panas secara radiasi sesuai dengan
petunjuk yang benar. Ya. Kemudian yang kelima, nanti dengan perwakilan setiap kelompok, ya, kamu menyajikan kesimpulan hasil dari diskusi tentang perpindahan kalor secara radiasi dengan percaya diri. Oke, itu ya, paham ya? Oke, baiklah anak-anak. Kemarin sudah kita pelajari tentang perpindahan kalor, ya, secara konduksi. Masih ingat? Iya. Apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Yaitu perpindahan kalor memerlukan zat perantara. Bagus, tepuk tangan. Rupanya masih ingat ya. Oke. Baiklah, berhubungan dengan perpindahan kalor secara konduksi, maka hari ini kita akan mempelajari, ya, perpindahan kalor secara radiasi. Jadi anak-anak, ya, pentingnya disiplin di dalam hidup, disiplin belajar, disiplin bekerja, ya, bermain juga ada aturannya ya. Oke anak-anak, ya, sudah siap? Ya, hari ini kita akan menerapkan disiplin tentang belajar. Ya, nanti kita kegiatan berkelompok, kemudian mempraktikkan bagaimana cara perpindahan kalor secara radiasi. Baiklah, sebelumnya, ya, Bapak bagi kelompok dulu ya. Oke. Kita bagi kelompok siap? Ya. Nanti diharapkan satu kelompok ada 3 orang, ya, masing-masing 3 orang. Silahkan cari kelompoknya masing-masing. Oke, langsung di tempat duduknya masing-masing di dalam kelompok. Silahkan. Pakai maskernya dong. Ya. Sana ada siap. Kelompok ini oke, dulu bagus. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya dulu ya. LKPD 1 dan LKPD 2. Sudah dapat semua ya? Baik, di situ ada LKPD 1 dan LKPD 2. Ya. Nah, sekarang buka buku tema. Subtema 2, subtema 2 pembelajaran kelima. Halaman 117. Ya. Perhatikan teks bacaan perpindahan kalor secara radiasi. Ya. Nah, sebelumnya Bapak tampilkan sebuah video dulu. Silakan lihat ke depan.
dan amati video berikut ini. Sudah siap? Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi kalau dari panas matahari tidak dapat bekerja secara konduksi? Karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalau dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilau. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, itu ya videonya anak-anak. Dari anak tadi. Ya. Tentang apakah video itu tadi? Iya, bagus. Perpindahan kalor secara radiasi. Informasi apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Ayo, informasi apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Ya? Baju hitam di siang hari. Iya. Apalagi? Memakai baju hitam di siang hari lebih Terasa panas. lebih terasa panas dibandingkan dengan yang memakai baju putih. Apalagi? Kalau kita di malam hari akan terasa lebih dingin. Iya, memakai baju berwarna hitam di malam hari akan terasa sangat dingin karena Menyerap panas tubuh. iya, warna yang hitam atau gelap lebih banyak menyerap panas yang berasal dari tubuh. Ya, oke. Nah, itu informasi yang kami dapatkan dari video. Nah, berhubungan dengan ini, ya, kita akan pelajari tentang perpindahan kalor secara radiasi. Ya, nah, sebelumnya kita akan membuat diagram nanti ya, tentang pokok pikiran. Nah, sekarang baca bacaan yang ada di bukunya, silakan dibaca. Judulnya apa itu? Perpindahan kalor secara radiasi.
Bapak kasih waktu sebentar ya, silahkan dibaca. Semua? Baik. Dari teks bacaan yang kamu baca itu, apakah ada kata-kata yang tidak kamu mengerti? Silakan ditanyakan. Tidak ada, baiklah. Yang lain? Tidak ada juga, baik. Nah, sekarang apa kegiatan kita? Nah, perhatikan LKPD satunya. Ya, LKPD satunya. Nah, di situ sudah ada tujuan LKPD dan petunjuk kegiatannya. Ya. Oke. Kita akan membuat diagram pokok pikiran yang ditemukan dalam tiap paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Sekarang Bapak tanya dulu. Teks bacaan di situ ada berapa paragraf? Ada 3. Baiklah, ada 3 ya. Nah, apa tugasmu? Yaitu membuat diagram pokok pikiran yang ditemukan dalam dalam tiap paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Nah, ya. Seperti diagram yang biasa kita lakukan ya, yang biasa kita buat ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, di LKPD-nya ya, sudah ada diagramnya. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Ya. Nah, di situ kita akan membuat diagram nanti. Ya. Sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan ya, yang ada. Perhatikan, ada 4 pertanyaan di LKPD. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? 2, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? 3, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Yang keempat, jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Ya. Nah, sekarang tugas yang pertama adalah menjawab pertanyaan.
Ya. Oke. Nah, yang kedua nanti dilanjutkan dengan membuat diagram. Ya, diagram pokok pikiran. Sekarang kita jawab dulu pertanyaan yang ada 4 itu. Silakan masing-masing kerjasama di kelompoknya. Jawab dulu pertanyaannya.
Ya, sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, sudah. Ada yang belum? Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, baiklah. Sekarang kita jawab dulu ya, pertanyaan itu. Perhatikan. Nomor 1. Kelompok mana dulu yang mau menjawab? Iya, silakan. Kelompok mana? Nomor 1. Di bangkunya aja ya. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Iya, bagus ya. Tepuk tangan. Satu. Ada yang lain? Ada yang lain? Jawabannya dari kelompok 1, silakan. Nada. Oh ya. Baik, nomor 2. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Mana yang mau menjawab? Ya, silakan.
Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara. Iya, tepuk tangan. Baiklah. Itu ya. Jadi perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, ya, dan perpindahan panas secara konveksi itu memerlukan zat perantara. Baik, nomor 3. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Siapa yang mau menjawabnya? Ya, silakan. Perbedaannya adalah panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara berupa benda logam. Iya, boleh. Tepuk tangan. Ada yang lain? Ya. Nomor 4. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Siapa yang menjawabnya? Oh ya, silakan. Tubuh akan terasa panas ketika dekat api unggun. Tubuh akan terasa panas dekat api dari kompor. Pakaian basah akan menjadi kering bila terkena panas matahari. Iya, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, baiklah. Itu tadi ya. Jadi ada 3 contoh yang sudah disebutkan oleh kelompok 5 tadi. Ya, perpindahan kalor secara radiasi yang kamu ketahui. Ya. Salah satunya tadi dekat api unggun, tubuh akan terasa panas. Kemudian dekat kompor yang menyala, tubuh juga akan menjadi panas. Kemudian pakaian yang basah akan menjadi kering bila terkena sinar matahari. Nah, sekarang kita akan menentukan pokok pikiran ya dari setiap paragraf. Nah, nanti ya dari bacaan yang berjudul perpindahan panas secara radiasi. Nah, kita udah baca di situ tadi. Nah, jadi mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran masing-masing paragraf dengan tepat itu kamu buat nanti ya. Ya. Kamu akan membuat garis ya, dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran masing-masing paragraf dengan tepat. Nah, di LKPD-nya sudah Bapak buat 1 kotak, itu judulnya. Nah, sekarang perhatikan cara membuat diagram. Ya, kita akan membuat diagram pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, kita buat dulu judulnya. Oke, judulnya kita tempatkan di tengah-tengah ya. Apa judulnya tadi? Perpindahan kalor secara radiasi. Ya, perpindahan kalor secara radiasi. Ya, ini judulnya. Kemudian kita buat garisnya ya ke kotak yang lain untuk kita menempatkan pokok pikiran nanti. Nah, kita buat ke bawah 1 boleh. Nanti digaris ya garisnya ya. Buat panah ya, boleh. Ya, ke arah sini 1. Ya, agak miring boleh. Ke atas 1, sebelah kanan. Nah. Ya, itu ya. Oke, kita buat 3, 4, 5, 6 kotak. Ya. Nah, karena nanti 1 paragraf itu akan kita buat 2 ya. Yang satunya adalah pokok pikiran, yang satu adalah yang terkait dengan pokok pikiran yang menjelaskan pokok pikiran itu, ya.
Kita buat kotaknya agak besar ya, supaya maksudnya kita menuliskannya nanti itu adalah cukup. Oke ya? Ya, Pak. Oke. Bisa buat seperti itu diagramnya? Bisa. Ya, gunakan penggaris. Ya. Silakan dibuat. Kamu tentukan setiap paragrafnya ya. Tentukan pokok pikirannya. Kemudian tentukan juga yang berkaitan dengan pokok pikiran. Apa saja hal yang berkaitan dengan pokok pikiran itu kamu buatkan juga. Ya. Oke, siap? Ya, silakan buat.
Kerjasama ya. Teh.
Kemeja. Terus kita. Ada penggaris ya? Nggak apa-apa yang dari garis. Bang apa itu mati-mati? Nah, Sedikit aja kakak. oh sedikit lagi. Panjang ya.
Baik, kita semua? Iya. Ya semua ya. Kelompok yang sana udah? Ya? Sedikit lagi. Ya. Baik, sudah selesai semua? Iya, baik. Sekarang kalau sudah selesai, kita bahas bersama-sama. Kita diagram pokok pikiran. Kelompok mana yang mau dulu tampil? Mau dulu tampil silakan. Kelompok mana? Ayo. Secara sukarela, tanpa ditunjuk. Ayo. Ayo. Siapa yang mau tampil dulu menyajikan hasil diagramnya? Ayo. Iya, iya, tepuk tangan. Bisa, silakan maju di depan ini. Ya, sini. Yang lainnya tolong dengarkan ya, silakan. Di sini. Pertama dulu. Sebentar ya. Sudah siap? Kita dengarkan ya temannya. Oke. Di paragraf yang pertama, untuk pikiran, ya silakan. Mana? Kalau dari api panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Oke, nanti Bapak tulis dulu sini ya. Ini agak tinggi ya. Betul? Kalau dari api, Kalau Dari dari panas. api panas. Kalau dari panas matahari. ya, kalau Dari panas. dari Panas matahari. panas Matahari. matahari Tidak Tidak dapat dapat berpindah tidak dapat berpindah berpindah secara konduksi secara apa ya? konduksi dan konveksi Konduksi dan dan konveksi. konveksi. Itu yang pertama. Oke. Kemudian ya, lalu yang terkait dengan pokok pikiran yang pertama itu apa? Ya, ini. Silakan bacakan. Ini. Perpindahan kalor ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya. Perpindahan Perpindahan kalor kalor dalam bentuk gelombang dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bapak tanya dulu. Ini yang disajikan oleh kelompok 1. Kalau dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Betul? Ya, ada yang lain? Ya, ini ya. Pokok pikiran paragraf pertama. Kemudian yang terkait dengan pokok pikiran paragraf pertama ini yang disajikan oleh kelompok 1. Yang disajikan oleh kelompok 1 ya, ini. Perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ada yang lain? Ada? Oke, sama ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Yang berikutnya. Yang berikutnya lagi. Kelompok mana yang mau tampil? Oke, silakan. Kelompok 3. Pokok pikiran paragraf kedua. Silakan. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak melulu
Oke, Bapak tulis dulu. Sebutkan radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. zat Perantara. perantara. Bapak tanya dulu yang lain, kelompok lain. Ini pokok pikiran yang disajikan oleh kelompok 3. Ada yang lain? Tidak ada. Oke, baik. Ya. Silakan berikutnya yang terkait dengan pokok pikiran paragraf kedua. Ya. Saat berada dekat api unggun, panas perpindahan tanpa zat perantara. Ya, Bapak tuliskan dulu. Saat berada dekat api unggun, panas berpindah tanpa zat perantara. Ini yang disajikan oleh kelompok 3. Ya, ada yang lain? Iya. Ya, boleh ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, angkat dulu. Berikutnya, pokok pikiran di paragraf yang ketiga. Untuk mana yang mau tampil? Silakan. Iya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan bacakan hasil kelompok 2. Memakai baju hitam di siang hari terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Ya, Bapak tuliskan dulu. Memakai Baju hitam baju hitam di siang hari di siang hari terasa panas terasa panas karena warna hitam karena warna hitam menyerap panas. menyerap panas. Bapak tanya, kelompok yang lain adakah yang berbeda dari kelompok 2 ini? Sama semua? Oke, sama. Berikutnya yang terkait dengan pokok pikiran paragraf ketiga. Memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas tubuh. Ya, Bapak tuliskan. Memakai apa? Baju hitam Baju hitam di malam hari di malam hari terasa dingin terasa dingin karena baju menyerap panas tubuh. menyerap panas tubuh. Ada yang berbeda dari kelompok ini? Ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan dulu. Ya, jadi itu ya. Ini paragraf yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga tadi ya. Oke. Sekarang dengarkan. Nah, sekarang perhatikan ya, yang sudah disajikan masing-masing kelompok. Paragraf pertama. Kalau dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Ya, yang terkait dengan ini yaitu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, jadi kalor dari panas matahari
ya, itu ya berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, nah ini yang terkait dengan paragraf pertama. Ya, bagus ya. Paragraf kedua, pokok pikirannya adalah radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Ya, yang terkait dengan pokok pikiran paragraf kedua yaitu saat berada dekat api unggun, panas berpindah tanpa zat perantara. Ya, nah itu bagus ya yang tadi buat tadi. Oke, sekarang yang ketiga, ya paragraf ketiga. Jadi pokok pikirannya adalah memakai baju hitam di siang hari terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Nah, yang terkait dengan pokok pikirannya adalah memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas tubuh. Iya, tepuk tangan untuk kegiatan ini. Ya. Ya, itulah tadi anak-anak ya. Membuat diagram pokok pikiran dari masing-masing paragraf nanti ya setelah kegiatan LKPD-nya dikumpulkan ya. Nah, berikutnya ya, terkait dengan perpindahan panas secara radiasi ya, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan melakukan sebuah percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi. Oke. Nah, sebelum kita melakukannya, ya, Bapak akan tampilkan dulu langkah-langkah, ya, dalam melakukannya. Oke. Bapak bagikan dulu masing-masing kelompok satu lilin ya. Nanti hati-hati, ya. Jadi ya saat kita melakukan percobaan ya. Nah, dengarkan petunjuknya baik-baik. Bapak akan jelaskan dulu ya. Silakan nanti untuk bukunya nanti disingkirkan dulu di tengah-tengahnya, nanti ditempatkan ini ya. Singkirkan dulu. Nah, sekarang perhatikan LKPD-nya, LKPD 2. Ya. Baik, sekarang perhatikan ke layar. Nah, ini perhatikan. Nampak? Lihat Pak. Nampak gambarnya? Ini langkah-langkah yang pertama. Bapak tanya dulu. Ada mau penggaris? Ada Pak. Oke, siap. Ada Pak. Perhatikan penggaris. Oh, enggak ada. Karena enggak ada. Nanti bisa punya Bapak nih ya. Langkah pertama. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang sudah Ada. disiapkan, yang sudah ada. Oke. Nanti ya, itu yang pertama. Ya, nyalakan lilin. Nanti secara bergiliran akan Bapak nyalakan ya.
Tolong nanti kalau udah nyala apinya jangan didekati dulu ya, jangan dipegang-pegang dulu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Nah, dari api itu nanti ya, ukur jaraknya 2 cm. Atau kira-kira 2 cm kan sepanjang ini kan. Oh, kira-kira ya. Nah, jangan telunjuknya dicelupkan ke api. Nanti masak telunjuknya. Gosong nanti, kan hangus. Nah, ya. Siapa yang pernah kena api? Pernah? Enak nggak? Oh, kira tak enak. Ya. Nah, jadi bahaya itu api ya. Hati-hati. Nah, itu ya. Ini langkah yang kedua. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Ya. Nah, dari jarak yang pertama ini, yang 2 cm ini, di LKPD-nya perhatikan. Di LKPD-nya perhatikan. Karena itu akan kamu jawab nanti. Ya? Itu yang nomor 1 itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Apa yang kamu rasakan nanti? Ya, nanti ya. Nanti jawabnya setelah kamu mencoba. Oke? Kemudian yang ketiga, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm. Nah, tadi 2 cm, sekarang 4 cm dari api. Ya. Yang kedua ini agak lebih dekat atau agak jauh dari yang pertama? Jauh. Ya, agak jauh. Kalau tadi 2 cm, sekarang 4 cm. Ya, ini kan 4 cm kan? Ya, ini. Ya. Nah, lakukan seperti langkah-langkah itu. Nah, di LKPD-nya kamu jawab itu. Nanti ya, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Kamu jawab setelah kamu melakukan percobaan nanti. Ya. Yang berikutnya, nah yang keempat, pindahkan tanganmu pada jarak berapa itu? 8 apa? 8 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Catatlah. Nah, jawab nanti di nomor 3 LKPD-nya. Apa yang kamu rasakan pada jarak 8 cm itu? Ya, lakukan secara bergiliran nanti di kelompoknya ya. Berikutnya, ya. Nah ini ya langkah-langkahnya. Berikutnya di nomor 4 LKPD, bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Nah itu ya. Kemudian yang kelima, apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan yang sudah dilakukan itu? Nanti kamu jawab di LKPD-nya ya. Dan nomor 6, sebutkan 3 contoh perpindahan panas, ya, perpindahan panas lain secara radiasi. 3 contoh ya, perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, kamu membuat sebuah kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Ya. Kesimpulannya apa tentang percobaan yang dilakukan kita ini nanti? Ya, tentang apa? Bagaimana? Ya, paham anak-anak? Kalau sudah paham, siap? Siap, langsung isi LKPD-nya. Dengarkan petunjuk dari Bapak nanti ya. Oke. Bapak nyalakan dulu ini ya. Hati-hati.
pegang. Jangan pegang ya. Padam Pak. Jangan dipegang ya. Oke. Oke, jangan lupa. Oke ya. 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 LKPD nomor 1. Siap-siap LKPD nomor 1. Oke. Sama dengan gambar ini. Ya. Dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Sekarang silakan diukur 2 cm ya. Seperti ini. Ya, kira-kira segini. Ya. Oke, silakan secara bergiliran. Silakan secara bergiliran 2 cm. Dekatkan begini. Ya. Ya. Contoh sana ada? Enggak? Enggak? Oke, silakan isi LKPD-nya. Apa yang kamu rasakan? Silakan diisi di LKPD-nya. LKPD 2. Sudah diisi LKPD-nya? Mana? Ya. Si LKPD 2 nomor 1. Dan nomor 1 sudah semua? Sekarang nomor 2. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Nah, sekarang ukur jarak 4 cm. Ukur jaraknya 4 cm. Apa yang kamu rasakan? Kamu nyala apa?
Coba juga ya. Empat sentimeter kan? Oh ini, ha? Ini kan? Nah, itu ya. Oke, silakan yang lain. Diisi LKPD-nya nomor 2. Dah? Sudah selesai? Nomor 3 sekarang. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Sekarang ukur. Jaraknya 8 cm. Silakan. Lihat. Berarti ya. 8 cm. Ini gitu kan? Kira-kira segini. Silakan kelompok yang sama. Sudah selesai? Sekarang diisi di LKPD-nya. Sudah? Baik. Nomor 4. Bagaimana panas dari nyala api yang bisa kamu rasakan? Silakan isi LKPD-nya. Dari percobaan tadi, bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Dah? Sudah? Berikutnya nomor 5. Ya. Nomor 5. Apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan yang kita lakukan ini tadi? Ya, silakan diisi di LKPD-nya. Oh, jangan tumbang dulunya. Dah? Baik, nomor 6. Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. 3 contoh lain secara radiasi ya. Oke, silakan. Nah, boleh dimatikan lilinnya. Ada cium. Ada cium. Ya? Kita kumpulkan lagi lilinnya. Silakan berikan nomor 6 ya, berikan 3 contoh lain. Ya, perpindahan panas secara radiasi di sekitar kita.
Silakan dijawab. Sudah selesai? Oh, sudah selesai. Baik. Kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Buat simpulannya. Sudah selesai? Nah, baik. Nanti setiap kelompok menyajikan kesimpulannya. Oke. Sebelumnya kita jawab sama-sama hasil dari percobaan tadi. Perhatikan nomor 1. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan api ke nyala api pada jarak 2 cm? Agak panas ini? Tidak kuat. Agak panas tapi tidak kuat. Agak panas tapi tidak kuat. Iya. Tidak kuat. Ya, tidak terlalu panas ya. Boleh. Ya, agak panas. Boleh ya. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Baik. Sekarang nomor 2. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Agak hangat ini? Agak panas tapi tidak kuat. Agak panas tapi tidak kuat. Dibandingkan yang 2 cm tadi kan? Ya, kurang dia kan panasnya kan? Oke, boleh, betul ya. Silakan yang kelompok sana juga betul. Ya. Yang kelompok ini? Agak hangat. Agak hangat. Ya, boleh. Nomor 3. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Iya, panasnya terasa sangat kurang. Tapi masih ada panasnya kan? Tapi kurang. Ya, ini sama. Oke. Ya, ini hangatnya tidak begitu terasa. Boleh. Ya. Ya, ini mau? Hangatnya tidak begitu terasa. Iya, boleh. Ya, yang ini? Hangatnya tidak begitu terasa. Ya, boleh. Ya. Itu ya, nomor 3. Sekarang nomor 4. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Iya, karena adanya radiasi. Ya. 5. Apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan tadi? Perpindahan radiasi. Boleh. Ini Perpindahan panas secara radiasi. perpindahan panas secara radiasi. Boleh. Yang lain? Radiasi ya. Oh, boleh, tidak apa-apa ya. Cuma cara menjawabnya agak beda ya. Perpindahan panas secara radiasi. Ada yang lain selain radiasi? Ini? Radiasi. Iya, perpindahan panas secara radiasi ya. Radiasi semua ya. Betul ya. Oke. Sekarang nomor 6. Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Gimana Bapak dengarkan nih? Ayo, ini dulu. Oke. Api unggun, panas dari kompor, dan panas matahari. Oh, api dari unggun, api dari kompor, Dari matahari. dari Matahari. api atau panas? Oh, panas. Kira teh api. Panas dari matahari. Yang lain? Panas dari lilin. Ya, ini udah kita coba tadi ya. Boleh, enggak apa-apa ya. Ada yang lain lagi? Sudah, sama ya. Oke. Ya. Tepuk tangan. Sekarang sajikan kesimpulannya. Bapak maunya nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5 secara bergiliran menyajikan hasil kesimpulannya dari kelompok itu ya.
Mulai dari kelompok pertama, silakan. Depan. Yang lainnya dengarkan dulu ya. Sini Kak. Di depan. Ya, sajikan hasil kesimpulannya. Yang kamu buat. Kesimpulannya adalah proses perpindahan kalau tidak mengubah antara semakin dekat ke sumber panas akan menjadi panas yang dirasakan dan semakin jauh dari sumber panas maka akan terasa semakin berkurang panas yang dirasakan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana? Ada tanggapan lain? Kelompok lain yang lain? Dan untuk kelompok 1 ini ada tanggapan? Tidak ada. Baik, silakan dulu. Kelompok 2, silakan sajikan hasil kesimpulannya. Depan. Di sini saja. Sini saja. Oke, yang lainnya dengarkan. Kesimpulannya adalah kalau dapat merambat perpindahan ke objek atau tempat lain tanpa menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor tersebut dinamakan dengan perpindahan kalor secara radiasi. Semakin jauh jarak dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut semakin sedikit. Iya, tepuk tangan. Ya. Oke, bagaimana? Ada tanggapan kelompok lain? Silakan. Sudah ada Pak. Ada. Oke, kelompok 3 silakan. Lanjut kelompok 3. Adalah kalau dapat merambat berguna ke objek atau tempat lain tanpa menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor tersebut dinamakan dengan perpindahan kalor secara radiasi. Semakin jauh jarak dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut semakin sedikit. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tanggapan lain? Tidak ada. Baik, kelompok 4 silakan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada tanggapan? Kelompok lain? Tidak ada. Baik, silakan kelompok 5 maju. Ada selanjutnya maju. Pakai maskernya dong. Kesimpulannya adalah kalor dapat merambat berpindahan ke objek atau tempat lain tanpa menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi. Semakin jauh jarak dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut semakin sedikit. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada tanggapan lain? Tidak ada. Baiklah. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, perpindahan kalor secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Semakin jauh objek dari sumber panas, maka efek yang dirasakan atau panas itu akan semakin kecil, semakin berkurang, ya. Nah, itu kesimpulannya. Oke. Baiklah, Mama. Ya. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya yang sudah dikerjakan tadi. Selesai semua. Oh, itu apa? Oh,
Baiklah anak-anak, menyenangkan tidak kegiatan hari ini? Baiklah anak-anak, jadi itulah tadi ya tentang perpindahan panas secara radiasi. Ya, jadi perpindahan panas secara radiasi apakah memerlukan zat perantara? Memerlukan. Hah? Tidak. Oh, tidak. Ya, tidak memerlukan zat perantara. Oke. Jadi panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ya. Jadi perpindahan kalor itu terjadi bisa menggunakan radiasi atau secara radiasi. Ya. Perpindahan kalor bisa terjadi secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Ya, nah itu ya. Jadi untuk perpindahan kalor secara konduksi, ya, yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan, ya, yang tidak ikut mengalami perpindahan zat itu. Ya. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat, ya, tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Ya. Nah, contoh benda yang terbuat dari logam, ya, akan terasa panas apabila ujung yang satu dipanaskan kita pegang dari ujung yang lain, akan terasa panas. Ya. Nah, itu contoh dari perpindahan panas secara konveksi. Ya. Misalnya juga knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Ya. Kemudian tutup panci ya menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air yang panas. Ya. Kemudian mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena apa? Panas. Nah, itu perpindahan panas secara konduksi. Sekarang secara konveksi yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Ya. Nah, jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Jadi, konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Ya. Contoh, gerakan naik turun air ketika dipanaskan di dalam panci. Ya, gerakan naik turun air itu ya saat dipanaskan. Kemudian gerakan naik turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Kalau kita merebus kacang hijau, kedelai yang lainnya kan di dalam air itu kan, pada saat dia mendidih, dia kan bergerak naik turun kan? Nah, itu perpindahan kalau secara konveksi. Ya. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Ya. Kemudian gerakan balon udara. Ya, gerakan balon udara juga ya, disebut dengan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Ya, kurang itu kan ada pabrik kan, ada asapnya kan. Nah, dia naik kan, asapnya kan membumbung tinggi. Nah, itu perpindahan panas secara konveksi. Nah, secara radiasi yang sudah kita lakukan ini tadi, ya, perpindahan dari panas lilin itu tadi yang terasa di tubuh kita, ya. Dia panasnya berpindah tanpa zat perantara, ya, tapi secara radiasi. Panas api unggun, ya, panas terik matahari yang kita rasakan. Nah, itu contoh-contoh perpindahan panas secara radiasi. Baik, sampai di sini paham anak-anak? Nah, itulah ya tentang perpindahan panas secara radiasi. Nah, untuk evaluasinya, ya, Bapak akan bagikan soal evaluasi masing-masing. Silakan tempat duduknya di bangku masing-masing, tidak tempat duduknya lagi.
Tulis pas itu siapa? Oh ya. Ini no. Tadi siapa sih? Kamu? Satunya di belakang. Itu kursinya tadi. Di belakang. Tulis namanya. Kerjakan masing-masing.
sudah selesai silakan dikumpulkan. Semangat ya, jangan lupa. Adik, satu soal belum jawab nih. Sudah semua? Mulai, kenapa? Belum, Pak. Oh ya, belum.
Untuk lampunya. Soal ibu. Udah, Min? Lupa. Masih lama, Min? Lupa lagi, Pak. Berapa soal lagi? 1. Baru 1. Udah kan, Min? Semangat, Min. Jangan min terus ya, nanti plus dan juga harus ada. Jadi min plus. Ya enggak? Mentos. Nah, jadi mentor. Nah, jadi mimin. Masih tunggu mimin. Masih tunggu mimin selesai. Baiklah anak-anak, ya setelah Bapak perhatikan tadi evaluasinya, ya, ada yang mencapai KKM, ya, ada juga yang masih kurang. Nanti yang masih kurang, ya tolong belajar lagi di rumah, ya belajar dengan rajin. Ya. Nanti yang Bapak sebutkan ini mendapatkan remedial ya. Sehabis kegiatan ini tolong bertahan sebentar. Ya. Dan juga yang lainnya ya. Yang lainnya Bapak kasih soal pengayaan ya untuk dibawa pulang nanti ya. Oke. Yang dapatkan remedial ada 3 orang nanti. Yang pertama Nak Imelda, yang kedua Nak Dinda, kemudian yang ketiga Muhammad Febrian ya, yang mendapatkan remedial. Yang lainnya mendapatkan pengayaan ya. Nah, nanti habis ini nanti kegiatan ini bertahan sebentar ya. Bapak bagikan soalnya. Jadi, itu anak-anak, gimana soalnya tadi? Enak kan? Oh ya, mudah ya? Mudah. Ya. Sudah susah ya? Oke, 3 orang yang dapat remedial ya, nanti bertahan ya. Oke, itulah anak-anak. Ya, jadi kegiatan kita pada hari ini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Ya. Nah nanti sebagai kegiatan bersama dengan orang tua, nanti kamu membuat gambar, sebuah gambar ya, yang menunjukkan peristiwa radiasi. Ya. Nanti buat ya gambar sederhana. Ya, peristiwa radiasi.
Macam-macam kan peristiwa radiasi kan? Bisa kamu buat seperti yang sudah kita lakukan tadi. Ya. Api unggun, api dari kompor. Ya. Sinar dari matahari. Kamu buat gambar sederhana ya. Nah, bersama dengan orang tua. Baik, itulah anak menyenangkan hari ini. Untuk kegiatan hari ini kita beri tepuk tangan. Ya. Baiklah anak-anak. Ya, jadi itulah tadi ya peristiwa perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan panas yang tidak memerlukan perantara. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, ya kita akhiri dengan berdoa. Silakan pimpin doanya yang mendapat giliran. Siap diri doa mulai. Doa selesai. Selamat siang. Nanti yang duluan keluar dari barisan ini secara teratur ya. Kemudian barisan ini, dan barisan tengah terakhir ya. Secara bergiliran ya. Oke, silakan. Hati-hati di jalan ya. Pak.